Film ini menceritakan tentang sebuah layanan taksi yang tidak biasa bernama Rainbow Taxi. Di balik kedoknya sebagai taksi pada umumnya, pemilik perusahaan bernama Pak Jang yang juga seorang jaksa membentuk tim khusus yang memberikan layanan bantuan balas dendam pada para korban yang merasa tidak mendapat keadilan secara hukum lewat layanan taksi mewah. Anggota tim yang direkrut Pak Jang pada layanan taksi mewahnya ini mempunyai keahlian pada bidangnya masing-masing. Dan mereka tertarik bergabung dengan Pak Jang karena rupanya mereka juga pernah merasakan ketidakadilan secara hukum. Sebagai eksekutor lapangan ada Kim Do-ki yang merupakan seorang mantan lulusan Akademi Militer Korea yang ibunya dibunuh secara brutal oleh pembunuh berantai yang psikopat. Saat menjalankan misinya, Kim dibantu seorang wanita yang pintar meretas dan ahli IT bernama An Go-eun. Juga ada dua rekannya yang bernama Kyung dan Jin yang ahli dalam memodifikasi dan mengembangkan taksi yang dipakai Kim saat beraksi. Awal film ini dimulai dengan aksi dari tim Rainbow menculik seorang mantan napi yang merupakan seorang predator seksual bernama Cho Do-chul. Saat pembebasan Do-chul, ada aksi demo besar-besaran. Pak Jang dan tim Rainbow yang juga setuju kalau Do-chul ini belum siap kembali ke masyarakat karena masih berbahaya, memutuskan untuk menculik Do-chul dan dibawa ke penjara bawah tanah. Operasi berikutnya dari tim Rainbow adalah kasus Kang Maria. Maria adalah seorang korban dari sebuah perusahaan yang dikelola oleh pemimpin yang jahat. Para pekerjanya adalah penyandang disabilitas dan mereka dipaksa bekerja tanpa upah dan akan disiksa kalau melawan. Setelah Maria memutuskan akan membalas dendam lewat aplikasi game, tim Rainbow mulai melakukan penyamaran dan penyelidikan supaya bisa lebih mengenal target mereka. Dan setelah target masuk jebakan, Kim sebagai eksekutor segera mengamankan pelaku di penjara bawah tanah. Jadi misi balas dendam layanan taksi mewah ini sebenarnya tidak akan membunuh targetnya, tapi mereka hanya akan mengasingkan pelaku di tempat khusus bentukan komplotan mafia Sungmi. Sebagai upahnya, Pak Jang membayar sewa penjara-penjara itu, tapi karena tahu Sungmi itu juga jahat, Pak Jang selalu memastikan Sungmi untuk tidak membunuh tahanannya. Secara rutin, Pak Jang kemudian akan mengunjungi para tahanan untuk melakukan seperti pembenahan pada pola pikir pelaku supaya mereka benar-benar mau bertobat sebelum akan dikembalikan ke masyarakat. Tapi kemudian muncul seorang jaksa bernama Kang Hana yang juga bekerja di kantor kejaksaan yang sama dengan Pak Jang. Hana ini begitu tertarik menangani misteri menghilangnya para pelaku kejahatan. Saat Hana tahu kalau ada sebuah taksi mewah yang diatasnamakan ayah Pak Jang yang diduga kuat terlibat pada setiap misteri menghilangnya pelaku, Hana mencoba mengorek info dari Pak Jang. Tapi tindakan Hana itu membuat atasannya marah besar. Karena sebagai teman baik dari Pak Jang, atasannya tahu kalau mengungkit pertanyaan soal orang tua Pak Jang adalah hal yang menyakitkan untuk Pak Jang. Atasannya pun meminta Hana menutup kasusnya. Hana akhirnya bisa mengerti kenapa atasannya begitu marah. Setelah Hana mengetahui bagaimana kisah kematian orang tua Pak Jang yang dihabisi secara sadis oleh seorang napi psikopat yang bernama Oh Chul-yong yang saat ini sedang menjalani hukuman seumur hidupnya, Hana merasa bersalah dan bersedia menutup penyelidikannya. Aksi layanan bantuan Rainbow Taksi pun kembali berlanjut. Setelah kasus Maria, mereka kemudian menangani kasus bulian seorang siswa bernama Park Jumin yang hanya tinggal berdua dengan ibunya yang tuli. Karena ibunya hanya seorang penjual ikan, Jungmin menjadi target bulian teman sekelasnya yang kaya. Saat Jungmin melapor pada wali kelasnya, ia malah ikut diejek. Jungmin pun akhirnya melapor pada polisi saat pembuli sudah membuat kakinya patah. Tapi lagi-lagi Jungmin tidak bisa melawan balik karena pembuli mengancam akan menghabisi ibunya kalau Jungmin tetap melakukan proses hukum. Karena target operasi mereka adalah anak sekolah, Kim pun diutus menyamar menjadi wali kelas sementara di kelas Jungmin setelah tim Rainbow sengaja membuat wali kelas yang asli diare sampai harus cuti. Setelah menyelidiki, mereka tahu rahasia besar pembuli yang secara diam-diam membeli dan mengkonsumsi narkoba. Kim pun menggunakan senjata itu untuk berpura-pura memeras pembuli yang pada akhirnya membuat pembuli kelabakan. Karena muak diperas, pembuli mengutus preman untuk menghajar Kim
Kim. Tapi mereka kemudian kaget karena ternyata Kim itu bukan guru culun seperti yang mereka tahu, tapi Kim itu adalah guru yang jago bela diri. Karena merasa tidak ada yang bisa membela mereka lagi, pembuli pun merasa tidak berdaya. Kim kemudian mengingatkan pembuli bagaimana rasa takut dan tidak berdayanya para korban yang dibuli mereka juga. Seakan sadar telah berbuat salah selama ini, pembuli pun berjanji akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Karena sudah jera, tim Rainbow tidak membawa pelaku ke penjara bawah tanah dan Pak Jang memberikan beasiswa untuk Jungmin. Selanjutnya, layanan taksi mewah Rainbow berhadapan dengan operasi balas dendam pada perusahaan U-Data yang menjadi sindikat terselubung dalam menyebarkan video asusila ke media sosial. Tapi saat Kim menyamar menjadi salah satu pegawainya, depresi Go-eun kambuh karena saat berhasil membobol data rahasia dari U-Data, Go-eun menjadi tahu kalau alasan kakak perempuannya yang meninggal karena bunuh diri ternyata akibat perbuatan U-Data yang menyebarkan video kakaknya yang direkam secara diam-diam oleh pacarnya. Dan parahnya, pacarnya itu rupanya adalah salah satu orang dalam dari U-Data yang memang bertugas menjebak para korbannya. Daunnya Go-eun membuat tim Rainbow kehilangan kekuatan sampai akhirnya mereka ketahuan. Mereka juga hampir kehabisan waktu karena kesulitan mencari markas U-Data yang diincar oleh tim Rainbow. Beruntungnya Go-eun kemudian berhasil bangkit lagi dan segera membantu Kim menemukan markas utama U-Data itu. Tim Rainbow menyelesaikan misi mereka dengan menangkap orang-orang U-Data dan meledakkan markas utamanya. Tapi di luar rencana, pimpinannya malah ikut meninggal karena menerobos masuk ke markas data yang sudah dipasang bom oleh tim Rainbow. Dan di saat yang sama, Cho Do-chul, tahanan mereka, muncul menyerang Pak Jang. Do-chul ini berhasil kabur saat Sung-mi berniat mengambil bola mata Do-chul untuk pasien VVIP-nya. Saat Do-chul hampir membunuh Pak Jang, rombongan Sung-mi yang memang mencari Do-chul datang dan menyelamatkan Pak Jang. Dan pada akhirnya peristiwa penangkapan besar-besaran pada U-Data ini membuat Hana mulai mencurigai Kim. Hana mulai memancing Kim, tapi Kim masih bisa mengelak. Tapi meski sudah dicurigai, layanan tim Rainbow ini tetap berjalan. Mereka kemudian bertugas membongkar sindikat penipuan di telepon yang menguras habis tabungan korbannya setelah Kyung menjadi salah satu korbannya juga. Setelah Jin menyamar dan mengetahui markas serta sistem kerja sindikatnya, Kim muncul dan merayu bosnya. Saat bosnya masuk perangkap, tim Rainbow menguras habis tabungan pelaku dan mengembalikan semua dananya pada para korban termasuk Kyung. Sementara itu, Hana masih terus menyelidiki tim Rainbow. Hana yakin kalau Kim pasti ada hubungannya dengan kasus-kasus menghilangnya pelaku kejahatan. Bahkan Hana mulai curiga juga kalau Pak Jang ada di balik semua ini. Dan bisa jadi adalah pelaku yang menyembunyikan tersangka-tersangka kasus yang dinyatakan menghilang setelah perbuatan kriminal mereka terbongkar. Hana pun meminta pimpinannya mengeluarkan surat perintah untuk menggeledah rumah Pak Jang untuk menemukan buktinya. Tapi Hana harus kembali gagal karena mereka tidak bisa menemukan bukti apapun yang mencurigakan. Hana yang sudah yakin kalau tim Kim memang pelakunya kemudian mengajak Kim bicara. Hana mencoba menyadarkan Kim kalau perbuatannya membalaskan dendam orang lain itu membuat posisi Kim tidak jauh berbeda dengan pelaku kejahatannya. Tapi Kim katakan, memang harus ada orang-orang seperti timnya di dunia ini yang menuntut pembalasan karena hukum tidak akan mampu memberi hukuman sepantasnya pada para pelaku kejahatan, apalagi saat kejaksaan kurang bukti. Pelaku akan bebas sementara korban dan keluarganya malah yang harus terus menderita akibat perbuatan jahat dari pelaku. Jalan pikiran Kim ini pun akhirnya bisa diterima Hana saat ia harus kehilangan rekan kerjanya yang meninggal karena dibunuh si kembar anak buah Sung-mi. Tapi meski sudah tahu pelakunya, Hana harus rela melepaskan pelaku itu karena kurang bukti yang kuat. Hana pun akhirnya meminta bantuan layanan balas dendam Rainbow juga untuk menghukum pelaku. Dan permintaan Hana ini membuat Pak Jang dan timnya akhirnya harus berhadapan dengan Sung-mi. Saat menyelidiki soal Sung-mi, tim Rainbow tahu kalau rupanya Sung-mi ini juga terlibat di sindikat penjualan organ tubuh ilegal. Bahkan Do-chul juga sudah dihabisi untuk diambil matanya. Pak Jang sempat protes tapi Sung-mi berdalih. Itu dia anggap sebagai bayaran karena sudah menyelamatkan nyawa Pak Jang dulu. Karena tahu tim Rainbow menargetkan dia dan anak buahnya, Sung-mi pun menjebak Pak Jang. Ia berpura-pura akan menyerahkan anak buahnya dan juga penjara bawah tanah
pada Pak Jang. Tapi saat Pak Jang datang, para tahanan sudah dibawa pergi oleh Sung Mi karena Sung Mi berencana mengambil organ tubuh tahanan. Tim Rainbow pun mencoba memburu Sung Mi dan meminta mengembalikan para tahanan karena tujuan Pak Jang bukan untuk membunuh mereka. Karena Sung Mi menolak, tim Rainbow menculik pelaku. Sung Mi pun marah. Saat Pak Jang meminta pelaku ditukar dengan para tahanan, Sung Mi kembali pura-pura setuju. Tapi rupanya sebelum tahanan diserahkan, Sung Mi sudah melakukan nego dengan para tahanan. Sung Mi mengingatkan kembali perbuatan tim Rainbow pada para tahanan dan meminta tahanan balas dendam pada tim Rainbow, terlebih khusus pada Kim. Tahanan setuju dan mengikuti rencana dari Sung Mi. Sayangnya saat waktu pertukaran, rombongan Hana datang untuk menangkap salah satu dari si kembar dan Kim. Saat Kim ditahan, Sung Mi mendatangi rumah Pak Jang untuk membuat perhitungan. Dengan mudahnya Sung Mi dan anak buahnya menawan Pak Jang dan Kyung. Pada saat itu, beruntung Jin bisa berhasil kabur. Di saat itu juga Kim memohon penangguhan tahanan pada dirinya. Ia meminta Hana melepaskannya dulu karena sekarang dia harus menyelamatkan rekan-rekannya yang sedang ditahan Sung Mi. Kim dan Jin pun bertemu. Mereka kemudian membuat rencana untuk menyelamatkan Pak Jang dan Kyung. Tapi ternyata Pak Jang dan Kyung sudah dipindahkan Sung Mi ke penjara bawah tanah sementara Go-eun ditawan bersama Maria di lokasi terpisah oleh tahanan. Tapi setelah Maria dan Go-eun berhasil diselamatkan Kim, Jin malah ditabrak tahanan yang menyiksa Maria dulu karena mengira itu Kim. Kim begitu terpukul dan marah saat melihat Jin yang sekarat. Tapi Jin meminta Kim segera pergi menyelamatkan Pak Jang dan Kyung karena Sung Mi sudah mengancam akan membunuh Pak Jang dan Kyung kalau Kim tidak segera datang. Kim yang tidak mau kehilangan timnya segera ke penjara bawah tanah. Kim menghajar habis-habisan anak buah Sung Mi dan melihat Pak Jang dan Kyung yang sudah disiksa Sung Mi. Karena tahu tidak mampu menandingi kemampuan bela diri Kim, Sung Mi memakai Pak Jang dan Kyung untuk membuat Kim menyerah. Tapi kemudian Kim berhasil mengecoh Sung Mi dan membuat keadaan berbalik. Kim menyuruh Pak Jang dan Kyung segera kabur sementara ia menyandra Sung Mi. Karena hanya sendiri, Kim begitu kewalahan menghadapi semua anak buah Sung Mi yang mengepungnya. Saat Kim hampir kalah, datang rombongan jaksa Hana menangkap Sung Mi dan anak buahnya. Dan Kim pun dibebaskan dari tuduhan. Setelah berjuang membalaskan dendam orang lain, Kim kemudian berhadapan dengan balas dendamnya sendiri. Tanpa disangka, seorang napi yang juga pelaku pembunuhan pada orang tua Pak Jang mengaku kalau dialah pelaku sebenarnya yang membunuh ibu Kim. Kim sangat marah mendengar pengakuan pelaku. Ia pun melakukan balas dendam dengan caranya sendiri. Setelah menyelidiki, tim Rainbow tahu kalau kelemahan pelaku adalah istri dan anaknya. Saat menjalankan perburuannya pada korban, pelaku merahasiakan semuanya itu dari putranya supaya putranya tahu ayahnya adalah orang baik. Mereka pun mencari keberadaan putra pelaku yang rupanya adalah seorang penjaga penjara juga. Rupanya putranya sengaja bekerja di penjara karena sudah tahu pelaku itu adalah ayahnya. Sayangnya karena pelaku tidak menyadarinya, pelaku malah sering memukul putranya itu. Saat Kim menemui pelaku dan menceritakan rencananya mau membongkar siapa sebenarnya pelaku pada anaknya, pelaku yang sebelumnya nampak dingin berubah ketakutan. Ia memohon Kim tidak melakukannya karena anaknya tidak bersalah. Kim pun bertanya, lalu apa bedanya dengan tindakan brutal pelaku pada korbannya? Semua korbannya juga tidak melakukan kesalahan pada pelaku, tapi kenapa pelaku harus membunuh mereka hanya untuk kesenangannya? Tapi sebenarnya itu hanya gertakan Kim untuk melukai perasaan pelaku saja. Karena Kim lewat Pak Jang justru membantu biaya rumah sakit istri pelaku yang sudah sakit-sakitan karena tahu putra dan istri pelaku orang baik. Sayangnya istri pelaku itu meninggal karena akibat perbuatan pelaku sendiri. Istrinya meninggal karena terjatuh saat putranya itu tidak mendampingi ibunya beberapa hari karena harus dirawat di rumah sakit setelah dilukai pelaku di penjara. Pelaku pun dibuat merasa bersalah seumur hidup karena tahu akibat perbuatannya sendiri, keluarganya juga sudah menderita. Dan setelah 1 tahun kemudian, saat kejahatan kembali merajalela, tim Rainbow kembali beraksi. Tapi kali ini formasi mereka lebih lengkap karena Go-eun sudah menjadi polisi wanita dan Hana ikut bergabung juga di tim mereka.